Khodam ini adalah makhluk gaib, ya, yang terkadang mengisi itu benda, mungkin batu cincin ataupun benda-benda pusaka. Itu namanya khodam. Tapi kalau khodam pendamping ini biasanya makhluk gaib yang seringnya mengikuti bangsa manusia. Maju terus. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila musyrik terbawa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kelana Masa dimanapun Anda berada, dan sekarang berjumpa lagi bersama saya Edi, dan di samping saya sudah ada Gus Iman. Dan malam hari ini kami akan membahas tentang bagaimana cara melihat khodam pendamping. Karena memang ada beberapa penonton yang tanya pada Gus Iman atau dari subscriber kita. Jadi bagaimana cara melihat khodam pendamping? Nah, malam hari ini kita akan bikinkan video tips bagaimana cara melihatnya. Tentunya yang akan berbagi tips ini adalah Gus Iman. Assalamualaikum Gus Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Gus, karena memang penonton ingin tahu bagaimana cara melihat khodam pendamping. Jadi Gus Iman malam hari ini bersedia untuk berbagi tips itu ya Gus? Insya Allah ya. Oke. Jadi kira-kira Gus Iman, kan sebelum berlanjut kepada bagaimana cara melihat khodam pendamping, sebelumnya saya akan tanya kepada Gus Iman, apa sebetulnya khodam Gus? Ya. Khodam ini adalah makhluk gaib, ya, yang terkadang mengisi itu benda, mungkin batu cincin ataupun benda-benda pusaka. Itu namanya khodam. Tapi kalau khodam pendamping ini biasanya makhluk gaib yang seringnya mengikuti bangsa manusia, bukan menempati benda. Jadi mengikuti bangsa manusia. Iya. Jadi kira-kira apa Gus? Fungsi khodam ini bagi manusia itu apa Gus? Ya, fungsi khodam saya sendiri nggak begitu tertarik sebetulnya. Tapi banyak di luaran sana orang tertarik dengan khodam pendamping. Ya. Menurut banyak orang, khodam pendamping itu konon katanya bisa mendatangkan manfaat buat si manusia itu, ya. Tapi kalau saya sendiri tentunya tidak percaya. Lagi-lagi. Tentunya manfaat ini adalah mungkin seputaran spiritual atau bagaimana? Oke. Manfaat yang dijanjikan oleh khodam pendamping dan banyak diyakini oleh manusia, konon katanya untuk kebaikan. Ya, tapi dalam hal ini saya tidak merekomendasikan buat sahabat semua untuk memiliki khodam pendamping. Tapi poin bagaimana cara melihat khodam pendamping bagi yang memang sudah memiliki dan itu menjadi pilihan kepingin memiliki khodam pendamping. Itu tips yang akan saya bagikan. Saya pribadi tidak kepingin punya khodam pendamping. Atau tidak menganjurkan juga? Ya, tidak menganjurkan. Ya, seperti itu. Jadi langsung saja Gus, setelah kita obrolkan tentang khodam tadi, sekarang kita obrolkan tentang bagaimana cara melihat khodam pendamping yang sudah memiliki gitu. Oke, ya. Khodam pendamping itu ada beberapa kategori. Ada yang muslim, ada yang non muslim. Ada yang dituntut atau dicari oleh si manusia, ada yang datang dengan sendirinya. Kalau dituntut oleh manusia, dicari oleh manusia itu terkadang dengan ritual-ritual tertentu, maka datanglah itu khodam pendamping, yakni makhluk gaib. Ada yang karena faktor keturunan, ya, dari orang-orang tua mungkin, dari orang-orang tuanya yang mungkin dulunya memiliki keilmuan tertentu dan keilmuan itu ternyata menggunakan jasa makhluk gaib. Begitu si orang tua ini sudah nggak ada, terkadang mau turun temurun, terkadang bahkan sampai mau 7 keturunan. Ya, langsung kepada poinnya, bagaimana cara untuk melihat khodam pendamping yang ada pada diri manusia bagi yang hobi. Catatan seperti itu saya garis bawahi. Caranya sederhana. Tips ya kala ini yang akan saya bagikan tidak menggunakan doa, tidak menggunakan mantra, menggunakan teori yang mudah, sederhana, siapapun bisa, asal yakin kepada Allah. Ya. Teori yang pertama yakni coba kita berdiri boleh, duduk pun boleh di depan cermin. Iya. Kita pandangi betul
wajah kita, ya. Cermati betul seperti apa lekuk wajah kita, pandangi sampai kita betul-betul faham, ya. Mau berapa lama memandangi cermin itu guna mengapali wajah kita sendiri itu masing-masing tentunya kan. Kalau sudah hafal betul dengan lekuk bentuk wajah kita, lantas pejamkan mata kita. Pejamkan mata kita, lantas berupayalah tadi sosok wajah yang sudah dihafal hadirkan di depan kita, berhadapan dengan kita. Hadirkan terus sampai betul-betul nyata dalam pandangan kita, dalam posisi terpejam ini kan bisa kita bayangkan dalam posisi terpejam itu. Bila mana wajah kita mengalami perubahan, maka dia memiliki khodam pendamping. Jenis apa ini biasanya berbeda-beda. Dan bila mana tidak ada perubahan dalam sosok wajah yang sudah kita hadirkan di hadapan kita sekian lama, itu kurang lebih antara 10 sampai 15 menit biasanya udah bisa fokus betul-betul. Kalau tidak ada perubahan dengan sosok wajah kita, diduga kuat tidak adanya khodam pendamping yang mengikuti manusia. Jadi ketika kita menghadap ke cermin tadi, ketika kita memejamkan mata, setelah itu kita kembali buka atau tidak, Gus, mata kita, atau dalam kondisi tetap terpejam? Setelah kita mampu menghafal wajah kita, terus kita keluarkan wajah itu di hadapan kita dalam posisi terpejam. Nanti bayangan imajinasi kita, batin kita itu menuntun, akan memandang wajah kita sendiri. Jadi fungsi cermin tadi hanya untuk menghafal lekuk wajah kita saja. Setelah kita sudah hafal lekuk wajah kita, kita pejamkan mata, lalu tetap bayangkan wajah kita yang tadi, ya Gus, yang kita lihat di cermin. Dan kemudian kalau misalnya ternyata kita memiliki khodam pendamping, dengan sendirinya wajah yang kita hafal tadi berubah, ada perubahan. Ada perubahan, ya. Iya. Bila mana perubahan itu terjadi pada wajah kita, maknanya khodam pendamping itu menyatu dalam diri kita. Tapi bila mana tidak, artinya kita tidak punya khodam pendamping. Ya, tidak ada perubahan hanya di wajah itu. Tapi ada poin yang ketiga. Wajah kita tidak berubah, tapi di samping wajah kita, di hadapan kita itu terkadang mau muncul penampakan sesuatu. Biasanya itu jenis khodam pendamping, tapi dia tidak menyatu dengan kita. Mungkin dia ngikuti kemana kita pergi. Hanya sebatas itu. Jadi memang ketika kita tadi dalam kondisi terpejam dan kemudian wajah kita berubah, itu artinya khodam pendamping kita menyatu dengan kita. Betul. Tapi ketika ada, kita bayangkan wajah kita ternyata di samping atau di bagian mana ada sosok yang lain, artinya kita memiliki khodam pendamping tapi tidak menyatu dengan kita. Tidak menyatu dengan kita. Iya. Jadi setelah kita tahu khodam pendamping ini ternyata ada, kira-kira Gus, ini bisa menyesatkan kita atau tidak, Gus? Bagi kalangan awam bisa ya? Bisa sekali menyesatkan. Itu makanya Gus Iman tidak menyarankan, tidak merekomendasikan dan tidak menganjurkan untuk memiliki khodam pendamping, karena tidak mudah untuk mengelola khodam pendamping. Awalnya saja mereka menawarkan kebaikan, tapi ujung akhirnya pasti insya Allah biasanya ada efek samping yang bakal ditimbulkan oleh mereka. Banyak kasus yang sudah sampai kepada saya karena kasus memiliki khodam pendamping akhirnya menjadi sebuah penyakit. Jadi untuk teman-teman, tadi kita sudah tahu tips Gus Iman tentang khodam pendamping. Tapi Gus Iman tidak menyarankan bagi penonton atau teman-teman semua untuk memiliki khodam pendamping, karena memang bagi kalangan awam ya Gus ya, kalau misalnya tidak tahu atau tidak kuat imannya, mungkin bisa akan menggerus keimanan kita. Betul. Ya. Akan menggerus. Teman-teman, tadi saya review lagi, untuk melihat khodam pendamping kita tadi, kita boleh duduk, boleh berdiri menghadap ke cermin. Setelah kita menghadap ke cermin, kita lihat lekuk wajah kita ya Gus ya. Kita hafal lekuk wajah kita, lalu kita pejamkan mata. Dan setelah kita pejamkan mata, bayangkan wajah kita yang sudah kita hafal tadi ya Gus ya. Setelah itu kalau misalnya wajah kita ada perubahan,
Itu artinya kita memiliki khodam pendamping yang menyatu di diri kita ya Gus. Iya, iya. Tapi kalau misalnya ketika kita pejamkan mata ternyata wajah kita tidak berubah, kita tidak memiliki khodam pendamping. Betul, betul. Dan yang ketiga, ketika kita pejamkan mata, lalu ketika kita bayangkan wajah kita, di samping wajah kita ada penampakan-penampakan lain, itu artinya kita memiliki khodam pendamping tapi tidak menyatu pada diri kita Gus. Betul, betul. Oke. Seperti Kira-kira cukup Gus atau ada yang mau disampaikan lagi kepada penonton tentang khodam pendamping ini? Oke, ya. Tentunya bagi sahabat Kelana Masa dimanapun berada, karena banyaknya yang telepon kepada saya, mungkin mengalami ya mungkin hal-hal yang kurang mengenakkan. Terkadang usahanya jatuh, modal seberapapun dimasukkan, terkadang juga runtuh juga. Kadang ada juga yang sakit, minta ditangani, tapi terkadang saya pun masih sibuk, belum bisa merespon secara cepat. Mana tahu dikarenakan adanya penyebab khodam pendamping yang sudah kedaluarsa, artinya baiknya dibuang. Ya. Tapi bagi yang mungkin masih penasaran, kepingin tahu apakah diri kita itu punya khodam pendamping atau tidak, tips sederhana itu tadi yang saya sampaikan. Berarti ada sangkut pautnya juga ya Gus. Misalnya si khodam pendamping ini sudah terlalu melekat pada diri kita, dan bisa berefek misalnya ke kehidupan kita sehari-hari, Bisa. misalnya ke usaha kita. Ke usaha kita bisa juga mengganggu kesehatan kita. Makanya ya jangan jangan terburu-buru membabi buta kepinginlah punya khodam pendamping hanya karena cerita orang konon katanya mendatangkan kebaikan, mendatangkan manfaat. Kalaupun itu datang awalnya saja sahabat ya, awalnya saja, tapi ujung akhirnya bakal mendatangkan madhar. Yakinlah sama Allah, mudah-mudahan. Oke. Cukup Bu? Saya rasa mungkin cukup. Ya. Terima kasih Gus Iman. Sama-sama ya. Pemirsa Kelana Masa, demikian tips dari Gus Iman. Semoga tips ini sangat bisa membantu dan menambah wawasan buat teman-teman, dan semoga saja juga bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke, kalau misalnya teman-teman merasa video ini juga bermanfaat, jangan lupa juga like, komen, dan share video ini kalau misalnya teman-teman ingin berbagi informasi, dan jangan lupa juga subscribe dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi secara otomatis kalau misalnya Kelana Masa upload video-video terbarunya. Akhirnya saya Edi Putra Sani dan Gus Iman mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.